Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Tika Kusmaningrum, yang kedua Arista Aulia Firdaus, yang terakhir yaitu Ida Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar kepemimpinan dalam Islam. Nah, oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan ketahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam merupakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan konsep duniawi maupun konsep ukhrawi, menggapai tujuan hakiki lebih dari sekedar tujuan organisasi yang bersifat sementara, menuntut komitmen tinggi kepada prinsip-prinsip Islam, dan menempatkan tugas kepemimpinan tidak sekedar tugas kemanusiaan yang dipertanggungjawabkan hanya kepada anggota, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah arti dari kepemimpinan Islam. Langsung saja kita masuk ke dasar kepemimpinan dalam Islam. Ada apa saja sih? Untuk dasar yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita itu harus ditanamkan etika dan dasar kepemimpinan dalam Islam yang kuat, yakni sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Sama dengan cara menguatkan iman dan takwa, dasar atas takwa di sini memiliki unsur takut kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nantinya ia selalu menjaga bagaimana ia berbuat dan menjaga perilakunya dengan baik, selalu mengamalkan tentang hari akhir dan selalu memiliki rasa qanaah atau rela dengan sesuatu walaupun hanya terlihat sedikit di mata manusia. Itulah dasar yang pertama. Kemudian kita lanjut ke dasar kepemimpinan dalam Islam yang kedua. Nah, dasar yang kedua yaitu tanggung jawab. Kepemimpinan adalah dasar dari sebuah tanggung jawab. Nah, seperti yang dinyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 93-96 yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut akan tanggung jawab, maka menjadi pemimpin itu berarti kita itu akan memikul tanggung jawab, tidak hanya di dunia, namun di akhirat pun kelak kita akan memikul tanggung jawab tersebut. Nah, karena setiap pemimpin itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban mereka nantinya. Nah, kemudian lanjut ke dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga ini musyawarah dan istikharah. Pemimpin itu harus pandai dalam mengajak para bawahan atau orang-orang yang ia pimpin untuk tetap bermusyawarah dengan baik dan selalu menerapkan sifat istikharah atau berserah diri atas pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nantinya ini tuh tercantum di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah dasar kepemimpinan dalam Islam yang nomor 3. Lanjut ke dasar nomor 4. Dasar yang keempat yaitu adil. Nah, pemimpin yang bertakwa itu maka akan selalu berlaku adil terhadap apapun. Karena sikap ini adalah sikap yang terpuji dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 90-92 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, itulah dasar kepemimpinan yang keempat. Kita lanjut ke dasar kepemimpinan dalam Islam yang kelima. Tidak membebani orang lain. Nah, sifat dasar kepemimpinan lain yang seharusnya dimiliki pemimpin dalam ajaran Islam adalah tidak memberatkan apapun
kepada orang lain, apalagi di luar kemampuan orang tersebut, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 287, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksaan untuk apa yang diusahakannya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami berbuat salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami tanggung jawab seperti Engkau telah membebankan orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami apa yang kami tidak kuat menanggungnya. Dan maafkanlah kami, dan ampunilah kami, serta kasihanilah kami, karena Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Itulah kepemimpinan dasar Islam yang kelima. Kita lanjut ke dasar kepemimpinan Islam yang keenam. Nah, yang keenam yaitu amanah atau dapat dipercaya. Pemimpin yang seharusnya memenuhi dasar syariat Islam adalah dia yang amanah dan tidak munafik seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang amanah. Salah satunya dalam di Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah ke-6 dari dasar kepemimpinan dalam Islam. Kita lanjut ke dasar kepemimpinan yang ke-7. Nah, dasar kepemimpinan dalam Islam yang ke-7 yaitu taat kepada perkara yang baik. Nah, pemimpin yang baik itu akan selalu mengetahui mana ajaran yang layak diikuti sesuai dengan syariat Islam dan mana yang tidak boleh diikuti. Dan pemimpin yang baik itu akan selalu mengetahui serta taat kepada perkara yang baik seperti yang dinyatakan dalam dasar agama Islam. Baik, kita lanjut ke yang terakhir yaitu suri tauladan. Nah, di suri tauladan ini, pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dia yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang baik. Seperti yang tercantum di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, itulah dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Semoga teman-teman semuanya bisa paham tentang dasar kepemimpinan dalam Islam yang telah kami sampaikan tadi. Kepada semuanya, kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.